Kali ini saya coba mempelajari mengenai binary option ya. Ini volatility 100 index. Kita lihat ini kenapa bisa turun sebentar. Adalah kondisi di mana puncaknya ini dilawan ini. 1, 2, 3, 4. Karena dia merah hitam akhirnya turun. Sekarang bottomnya di sini. Ini dilawan oleh siapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini hitam berarti ini harusnya sudah turun. Itu teorinya. Jadi yang bottom ini harus, kalau sama arahnya sama-sama hitam berarti akan turun. Berbeda dengan ini putih, ini hitam jadi turun. Jadi intinya ini akan turun. Kita lihat apakah turun ya. 1 ya 1 2 3 4 di sini. Ini berarti indikasi turun. 1 2 3 4. Nah, ini melawan 1 2 3 4. Nah, melawan ini puncaknya ini. Jadi ini harus turun kalau memang mau turun. Ini harus turun kalau memang harus turun. Kita lihat apakah benar turun. 1 2 3 4. Harusnya lebih panjang dari sini. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah melawan ya, tapi tidak lebih panjang. Kita lihat yang ini 1 2 3 4. Kalau ini turun, berarti confirm dengan yang di sini. 1 2 3 4 ya. Ini harusnya turun. Kalau ini turun maka akan turun sampai di sini. Kita lihat. Harga masih melawan ya. Ini 1 2 3 4 dia melawan puncaknya yang turun. Kalau ini jadi sampai akhir nanti bukan tren turun, berarti kita kalau punya posisi turun harus di stop. Kita tunggu dulu. Nah, itu rising star ya, berarti ini sudah mulai nggak kuat turun. Ini tidak kuat melanjutkan ini, berarti sudah mulai naik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini kalau mau naik harus lebih tinggi dari sini, yang ini. 1 2 3 4. Kalau ini lebih tinggi dari sini, berarti akan naik. Ini indikasinya bahwa ini sudah nggak kuat turun, makanya ini di sini udah mulai naik. Kenapa? Ini di sini 1 2 3 4. Kalau ini mau turun, ini harusnya hitam juga, sama dengan ini. Tapi ini sudah ragu-ragu. Yang terjadi apa? Sellernya nggak kuat, akhirnya naik harga. Nah, kalau ini mau naik, ini harus warna putih tuh 2 3 dibandingkan ini, karena ini turun-turun. Nah, kalau ini putih berarti akan naik lagi. Ini sudah putih tapi belum kuat. Sekarang ini indikator ini 1 2 3 4. Harus kalau mau turun harus naik, ini harus putih di sini. Ya. Kita lihat bar yang sekarang terjadi ini adalah melawan yang sini. Kalau mau turun, di ini harus turun. Tapi kalau ini mau naik, ini harus lebih kencang naiknya daripada ini. Kita lihat. Ini adalah kondisi kondisi transisi ya. Karena transisi sudah di sekitar garis tengah. Jadi hindari transisi di sini. Kita tunggu. Ya, terjadi ini 1 2 3 4. Berarti masih ada keinginan turun. Meskipun tidak kuat. Nah, ini tuh 2 3 harusnya harus baik lebih turun daripada sini. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk time frame yang lebih tinggi. Pada saat sudah menyentuh garis tengah, manfaatkan untuk buy sell di sekitar garis Bollinger Band tengah ini. Buy sell karena akan sideways dia, samping. Nah, ini adalah kondisi untuk melawan. Ini kan tadi mau naik. Ya, sekarang terbukti ini sudah naik karena ini tadi mau naik nggak kuat. Sekarang dikonfirmasi nih. Nih, 1 2 3 4 dia membantu untuk naik. Ini adalah bar naik ya.
Kita lihat apakah di bar berikutnya akan tetap naik. Harga buka di atas, ini sebenarnya adalah power naik ya. Kita lihat apakah akan tetap naik. Yang jelas 1, 2, 3, 4 ini tadi ragu-ragu naik turun, tapi ini dikonfirmasi 1, 2, 3, 4. Dia mengkonfirmasi ke yang sini untuk naik. Nah, ini sekarang mulai naik. Nah, ini tuh 2, 3, 4 dibandingkan sini. Kalau ini naik, berarti akan naik lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Dan nampaknya di sini juga naik pun ragu-ragu ya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat tuh 2, 3, 4. Apakah ini melawan ini? Kalau ini kan cenderung turun meskipun tanda mau naik. Ini kalau ini confirm naik, maka lebih naik lagi. Di sini kelihatan bahwa 1, 2, 3, 4 ya, ini melawan ya, ini sudah konfirmasi naik, dia melawan yang ini. Artinya apa? Dia mau cenderung naik. Ini kita lihat bar dari sini sudah naik. Ini cenderung sudah kekuatan mulai naik sebenarnya. Apalagi ini konfirmasi 1, 2, 3, 4 melawan ini. Kalau ini naik lagi, maka naik lagi bar berikutnya. Kita lihat itu barnya terus naik. Tuh sudah mulai naik ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini mengkonfirmasi yang ini. Ini sudah naik kuat, ini harusnya lebih kuat lagi kalau mau naik. Ya. Intinya dari sini sudah tahu bahwa ini cenderung tidak turun, tapi cenderung naik. Ini 1, 2, 3, 4. Ini konfirmasi naik. Kalau ini naik lagi berarti sudah akan terus naik, insya Allah. Terjadi perlawanan dari seller di situ ya. Terjadi perlawanan ya. Harusnya ini sudah mulai naik, tapi ada perlawanan di sini, ini turun. Ada perlawanan di sini ya. Jadi nggak jadi naik karena masuk ke sini, sudah masuk batas ini memang. Jadi hindari trading di sini ya, karena ini sempit sekali. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini sudah mulai cenderung ada perlawanan turun. Artinya apapun yang terjadi, hindari di sini ya. Ini sempit sekali, tidak perlu trading di situ. Ini sudah kuat sekali. Ini konfirmasi 1, 2, 3, 4 terhadap ini. Ini harusnya naik ya, untuk menunjukkan ada keinginan kuat naik. Sama halnya dengan di sini. Ini dilawan terhadap 1, 2, 3, 4 terhadap ini. Ini terhadap ini terhadap ini. Nah, ini sudah mulai naik. Artinya apa? Benar bahwa ini cenderung naik. Kita lihat terus ya. Ada perlawanan lagi turun. Di sini 1, 2, 3, 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Dia melawan di sini. Intinya memang hindarilah daerah sini ya. Ini daerah yang sempit, tidak perlu kita trading di situ. Kalau kita mau lihat time frame 5,
1 2 3 4 ini adalah melawan di sini. 1 2 3 4 ini melawan di sini hingga turun. 1 2 3 4 ini melawan ini melawan di sini, tapi ini 1 2 3 4 sama, jadi konfirmasi naik, makanya sekarang naik. Ini kalau kita lihat di time frame 5. Lah kalau kita mau lihat jangka menengahnya M5, ya kita lihat di sini sama tekniknya, 4 bar ya, bar 0 1 2 3, totalnya ada 4 bar. Ini adalah 0, bar 1, bar 2, bar 3. Jadi kalau saya nyebutnya 1 2 3 4, ini adalah melawan di sini. Kalau ini barnya kedua nih naik, maka cenderung naik sampai di sini. Kita lihat nanti. Kita lihat tuh harga mau tetap naik ya arahnya ya. Bar ini tuh 2 3 4 konfirmasi di sini. Sebenarnya ini ada bar turun dan dia menunjukkan tidak kuat. Ya sebenarnya ini harus turun ya. Kita lihat 1 2 3 4. Ini bar ini harus melawan di sini. Kalau ini mau naik, berarti ini harusnya naik. Kalau ini bar ragu-ragu, sudah naik laut ini. Ya, tuh 2 3 4. Ini harus naik daripada item ini. Kita lihat di situ. Harga masih cenderung naik. Kita lihat tuh harganya masih naik ya. Jadi ini melawan tuh 2 3 4 ini. Ya. Kita lihat. Kalau di M1 sudah nggak kelihatan karena seperti ini kondisi mepet ya, sudah sampai ke bolong up. Jadi kita pakai yang M5. 2 3 4. Nah, kalau kita ingin tahu yang time frame lebih panjang lagi 15 nih. 1 2 3 4. Jadi ini mau melawan yang tuh 2 3 4 ini. Kalau ini naik, terus yang berikutnya bernaik, berarti akan naik ya. Ini sudah terbukti sudah mulai naik. Nah, ini sudah mulai naik sini ya. Akan nyampe di sini, dia mantul dulu akan turun di sini. Kita lihat aja dulu. Nah, seperti itu. Akan terus naik dia sampai mentok di sini. Kalau di M1-nya sudah seperti ini, dia terus naik ya. Intinya di sini saya sudah sampaikan bahwa di sini nggak kuat turun, makanya terjadi naik sekarang. Ini akan naik terus M1. Ya, karena apa? Di M5 juga ini melawan di sini 1 2 3 4. Dia menunjukkan kekuatan powernya. Nah, dia tinggal di M15 kita lihat. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Jadi dia mau melawan ini minimal sama panjang high low-nya ya. Nah, dia akan naik pun akan mengejar sampai sini. M15. Tapi untuk itu kita lihat di sini. Kalau ada posisi kita close saja untuk posisi yang sell ya. Kita lihat. M5 sudah sampai sini, ini sudah terjadi reaksi, terjadi apa? Koreksi ya, nggak akan naik lagi. Dia biasanya akan mulai turun, koreksi di sini ataupun nggak ke samping di sini.
Kalau naik kecil-kecil ya. Nah, ini sudah mulai koreksi ya. Karena apa? Karena di M5 ini sudah mulai masih mentok. Tapi kalau kita ngelihat di frame M15 ini masih akan naik. Nah, 1 2 3 4 ini sebenarnya sudah mulai naik sampai sini. Kita lihat aja sampai nanti ya. Sampai nyentuh di sini di 15 menit ke depan. Kita lihat masih naik ya. Masih cenderung naik. Ini tertahan ya karena apa? Karena di time frame lebih kecil, dia sudah masuk di sini. Sudah nyentuh ke Bollinger atas, apalagi di sini pasti turun ya. Itulah makanya tadi saya bilang akan turun ya. Turun sampai mana? Paling jauh di sini. Kita lihat ya. Tapi secara tren time frame-nya 15 masih akan naik karena akan ngejar di sini. Artinya jangan ambil posisi buy atau sell, wait ya. Kita cenderung buy aja di daerah rendah di sini. Kita lihat ya sampai selesai ya. Kita lihat ini sideway, saya nyebutnya sideway. Dia akan berputar-putar daerah sini, ke samping ke sini. Karena apa? Ya karena apa? Ya ini sudah masuk di daerah up-nya Bollinger Band. Tapi secara tren ini masih akan naik karena akan ngejar ke atas sampai Bollinger Band up karena ini sudah crossing. Tapi biasanya kalau sudah crossing terjadi koreksi perlawanan di sini. Ini adalah tahap perlawanan atau konsolidasi.
Nah, setelah beberapa lama saya pause. Nah, ini sudah menunjukkan sudah mulai naik lagi ya. Tapi bukan naik, sudah naik nih, masih konsolidasi ya. Ini kita lihat dulu, nanti saya lanjutkan kalau sudah ada perkembangan. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa ini masih konsolidasi karena masih daerah di sini ya. Apalagi di sini meskipun secara time frame naik, tapi di sini konsolidasi di M15. Di M5 tuh 23. Nanti butuh satu lagi bar untuk memastikan akan naik apa enggak terhadap ini. Kita lihat dulu di time frame 1 ya. Kita pause dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan, sampai sekarang pun ini masih konsolidasi ya di M1 ya. Karena apa? Ya itu tadi, masih daerah atas, meskipun secara M15 masih akan naik atas. Tapi untuk bisa naik harus pastikan dulu di M5 ini akan lewat ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus konfirmasi. Jika ini bar naik, maka akan naik. Kalau ini adalah bar ragu-ragu naik, yang terjadi adalah turun. Kita lihat turunnya di M1-nya. Di sini bisa akan terjadi ledakan di sini ya, kita tunggu. Ini adalah di time frame 1. Kita mau lihat di time frame 5 sudah mulai, ini harusnya turun. Ini sudah nggak kuat naik. Ini adalah konfirmasi nggak kuat naik tapi nggak mau kuat turun, jadi ragu-ragu. Nah, di sini kita lihat nih, ini harusnya melawan 1, 2, 3, 4. Kalau mau naik lagi ini harus lebih kuat dari ini. Kita lihat di time frame 1. Nah, ini kita lihat di sini, dia menunjuk tuh 2, 3, 4. Dia mau mencoba menunjukkan bahwa dia kuat. Ini naik ragu-ragu ya. Kita lihat. Di sini udah kelihatan bahwa naik ya di sini ya. Tuh 2, 3, 4. Jadi dia melawan tapi ini konfirmasi. Dan ini cenderung sudah naik di time frame 1. Di time frame 2 ya ini tuh 2, 3, 4 ya. Jadi pada saat ini udah ragu-ragu, ini mulai naik. Ini sudah mulai naik lagi menuju ke time frame 15 di sini. Ya. Kita lihat. Ini sudah cenderung naik menuju ke sini. Kita lihat ya. Jadi untuk tren yang jangka menengah sudah tahu, sudah mulai naik ya. Kita lihat time frame 5, ini sudah mulai naik lagi. Kita lihat di time frame 1. Nah, ini masih akan naik. Ini akan masih naik ya, karena di M15-nya trend frame utamanya dia naik.
Kita lihat sampai di atas apa tidak. Saya yakin ini masih akan naik ke atas. Kita lihat ini masih akan terus naik ya. Di M15, ini adalah M15. Trennya naik, masa kritis sudah mulai naik, sudah berganti yang tadi. Masa kritis ini sudah mulai lewat, ini sudah mulai naik. Kita lihat ini sudah cenderung naik ya. Sampai mana? Kita lihat di M15. Sampai ini batas 19524 ya, di sini. Ini yang tertinggi. Ini juga 1 2 3 4. 1 2 3 4 konfirmasi dia akan naik dengan ini. Ini cenderung naik dan ini akan naik. Kita lihat sampai selesai. Kita lihat di time frame 1, ini masih akan naik ya, meskipun ini sudah di batas atas Bollinger, tapi di tren utama di M15 ini sudah naik. Kenapa? Sudah melewati masa krisis di sini. Ini sampai ke 19524. Kita lihat ini masih akan naik sampai ke 19524. Kita kasih tanda 19524. Nah, sampai sini kurang lebih. Sampai sini. Ya. Ini masih akan naik. Sampai kita tunggu ya, sampai dia sudah benar-benar ke 19524. Ini saya pause dulu, ini masih naik ya, kita lihat masih naik terus. Masih naik terus kan? Kita lihat penurunan ini apakah akan turun apa tidak. Lihat di M5. Ini masih naik ya, jadi masih akan naik. Ini hanya koreksi. Ini adalah koreksi ya. Ini melawan ini tuh 2 3 4 di sini. Nah, ini akan koreksi ke samping. Samping. Tapi kalau kita masih punya posisi buy ya ditahan aja karena masih akan naik sampai batas di atas. Kita tunggu dulu. Ini melanjutkan lagi 1 2 3 4. Ini akan mencoba melawan 1 2 3 4 di sini. Ya. Kalau ini turun, maka akan turun, koreksinya akan lebih turun lagi. Tapi kalau dari trennya itu masih akan naik meskipun sudah mulai tidak banyak ya. Ini mencoba melawan tuh 2 3 4. Kalau dia ini turun, ya berarti akan turun lagi di sini. Tapi secara tren M15 masih naik. Saya pause dulu. Nah, di sini yang terjadi adalah harga naik lagi ya. Kenapa? Ini tuh 2 3 4 dia mencoba melawan tuh 2 3 4 di sini. Terus di sini
harusnya turun tapi dilawan tuh 2 3 4. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa dia nggak mau turun tapi dia naik. Karena apa? Dia melawan 1 2 3 4. Karena dia melawan naik dan ini sudah mulai naik lagi menuju ke 19532, sekitar itu 19532 paling tinggi ya, mungkin 19540 lah, sekitar itu. Di time frame M1 juga sudah mulai menunjukkan naik lagi ya. Di M15 juga, di M5 ini sudah mulai naik. Ini M5 sudah mulai naik lagi. Saya ulangi, M1 sudah mulai naik ya. Nah, kondisi yang disebut tren itu adalah kondisi seperti ini ya. Jadi pelan-pelan terus turun, naik lagi pelan-pelan, itu yang disebut tren. Tapi kalau naik turun, naik turun, naik turun, itu biasanya belum ada tren. Nah, yang disebut tren adalah seperti ini ya, naik pelan-pelan, dikit-dikit, turun, naik, naik lagi, koreksi, naik lagi, itu yang disebut tren. Kalau di sini, kalau dari M15 nya memang masih naik trennya sampai di sini, di 19530-an. Di M5 nya juga di sini. Ini 1 2 3 4, dia mencoba melawan, turun, ragu-ragu. Ini harusnya naik ya untuk melawan yang di sini. Nah, ini sudah mulai turun lagi. Konfirmasi 1 2 3 4 ya. Dia mau melawan, konfirmasi mau turun, ini turun, ini turun, makanya dia turun. Makanya kalau dia mau turun, ini harus melawan 1 2 3 4. Ini harus turun, baru turun di sini. Nah, kalau ini baru naik lagi berarti masih cenderung naik. Ini bukan tren besar ya, tren kecil. Karena apa yang disebut tren kecil ya itu, karena terbatas di sini. Ada batas sampai Bollinger Band di sini ya. Nanti sampai sini atas Bollinger Band up akan turun lagi. Kita lihat dulu di sini, kita pause dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan tuh 2 3 4, tuh 2 3 4 dia sudah melawan sini, ini cenderung sudah mulai turun, ini sudah harusnya turun. Tapi saya melihat ini sudah masuk ke garis ya, ini sudah garis tengah Bollinger Band. Biasanya situ sudah mulai turbulensi lagi, apakah lanjut apa tidak atau naik ya. Kita lihat time frame di M5. Nah, ini ya, ini sudah mulai ragu-ragu di sini, makanya sudah mulai turun. Nah, ini turun tuh 2 3 4, berarti konfirmasi ke sini, akan turun di sini ya. Jadi apa? Kalau ikan turun maka time frame M15 ini akan tertahan, tidak langsung naik. Ini akan mulai naik kanan kiri dulu, sideways di sini, meskipun dia masih akan ngejar di sini. Nampak jadi ini sudah mulai menyentuh ya levelnya ya. Jadi sebenarnya ini kekuatan naiknya sudah mulai ketahan, sudah mulai turun. Ini sudah mulai turun ya. Ini sudah mulai turun. Ini sudah mulai turun sampai sini. Kita pause dulu.